Vietnam dan Thailand kompak minta FIFA coret Malaysia dari ASEAN Cup. Federasi tanpa integritas, naturalisasi aja diakalin. Belum genap seminggu sejak FIFA ASEAN Cup diumumkan, tensi antar negara Asia Tenggara langsung meninggi. Dua raksasa kawasan, Vietnam dan Thailand, dikabarkan kompak melayangkan usulan resmi ke FIFA agar Malaysia tidak diikut-sertakan dalam edisi perdana turnamen tersebut. Alasannya cukup tajam, karena dugaan manipulasi dan pelanggaran etika yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam proses naturalisasi beberapa pemain. Kasus yang sempat mengguncang beberapa bulan lalu itu ternyata belum benar-benar padam, malah kini meledak lagi di level FIFA. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam VFF secara terbuka menyindir Malaysia dengan pernyataan keras. Kami ingin turnamen ini bersih. Kalau proses naturalisasi saja diakalin, apa jaminan integritas kompetisinya? Malu kalau ASEAN sampai tutup mata. Ucapan itu langsung mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk media olahraga Thailand yang menyebut langkah Vietnam berani dan tepat sasaran. Federasi Thailand pun tak mau ketinggalan. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut bahwa FIFA ASEAN Cup seharusnya menjadi simbol kebangkitan sepak bola jujur di Asia Tenggara, bukan ajang pembenaran atas pelanggaran lama. Kami tidak ingin satu federasi mencoreng nama ASEAN. Kalau FIFA mau membangun turnamen prestisius, ya harus tegas dari awal. Isu makin panas karena Malaysia baru saja menerima sanksi dari FIFA berupa larangan bermain untuk 7 pemain naturalisasi selama 12 bulan. Meski FAM berdalih bahwa kesalahan tersebut murni administratif, banyak federasi lain menilai itu hanya alasan klasik. Di sisi lain, Indonesia ikut terseret dalam pusaran isu ini. Sebagai negara dengan proses naturalisasi yang juga sedang diperhatikan FIFA, PSSI disebut-sebut justru lebih terbuka dan transparan. Media Vietnam memuji langkah Indonesia yang selalu mengumumkan detail pemain diaspora dan melibatkan pemerintah dalam setiap proses legalisasi kewarganegaraan. Indonesia belajar dari pengalaman, mereka legal, terbuka, dan fokus ke prestasi. Malaysia sebaliknya, terlalu banyak politik bola di balik layar. Tulis TTH2247.vn. FIFA sendiri kabarnya belum mengambil keputusan final, namun sumber internal menyebut bahwa organisasi tertinggi sepak bola dunia itu sedang meninjau ulang keikutsertaan Malaysia. Beberapa petinggi dari AFC juga mendukung evaluasi ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan presiden buruk jika dibiarkan. Yang menarik, publik Thailand dan Vietnam justru satu suara dalam hal ini, sesuatu yang jarang terjadi di luar lapangan. Di media sosial, ribuan komentar dari netizen dua negara itu menuding Malaysia hanya ingin nebeng popularitas dari ajang baru FIFA ini. Bahkan, beberapa tagar sempat naik di X atau Twitter. Salah satunya #CleanASEANCup dan #NoFamNoProblem. Namun di kubu Malaysia, nada balasan tak kalah pedas. Beberapa tokoh sepak bola lokal menilai Thailand dan Vietnam hanya iri karena FIFA kini lebih sering berdialog dengan FAM terkait proyek pengembangan stadion baru di Kuala Lumpur. Tapi publik sendiri justru makin skeptis mengingat citra FAM yang sedang anjlok usai skandal pemain bodong dan kegagalan di level regional. Di tengah panasnya situasi itu, Indonesia justru jadi sorotan positif. FIFA disebut mempertimbangkan Jakarta sebagai alternatif tuan rumah grup pembuka, menggantikan proposal Kuala Lumpur yang mulai dipertanyakan. Kalau benar terrealisasi, ini bisa jadi momen penting buat Indonesia membuktikan bahwa sepak bola bersih dan profesional tetap bisa eksis di kawasan yang penuh drama. Sementara itu, analis sepak bola Asia Tenggara menilai langkah Vietnam dan Thailand ini punya dua sisi. Di satu sisi, mereka ingin menjaga reputasi turnamen sejak dini, tapi di sisi lain, langkah itu bisa membuka celah ketegangan baru antar federasi. Sebab kalau Malaysia benar-benar dicoret, posisi politik mereka di AFC dan FIFA otomatis melemah drastis. Beberapa laporan menyebut Malaysia bahkan tengah berupaya melakukan lobi balik dengan FIFA melalui perantara dari Timur Tengah, memanfaatkan koneksi sponsor yang sudah lebih dulu menjalin kerjasama dalam proyek FIFA ASEAN Cup. Ada kabar bahwa mereka siap mengorbankan hak siar domestik demi tetap bisa tampil di turnamen ini. Tapi sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa FIFA akan lunak terhadap tekanan politik semacam itu. Sementara di Jakarta, tanggapan publik justru penuh optimisme. Banyak netizen Indonesia menilai kalau Malaysia akhirnya tersingkir, peluang Garuda buat menembus semifinal akan jauh lebih terbuka. Bukan karena meremehkan, tapi karena peta persaingan bakal lebih jujur dan kompetitif. Bahkan, beberapa komentator lokal berani bilang kalau FIFA ASEAN Cup tanpa Malaysia bakal terasa lebih bersih dan fokus ke kualitas, bukan drama. Beberapa pengamat juga menyoroti bahwa langkah Vietnam dan Thailand ini bisa jadi sinyal pergeseran kekuasaan di sepak bola ASEAN.
Dulu Malaysia sering diuntungkan karena kantor AFC ada di Kuala Lumpur. Tapi kini setelah FIFA langsung turun tangan, pengaruh itu pelan-pelan mulai terkikis. Kalau Malaysia benar-benar dikeluarkan, itu bisa dianggap sebagai akhir dari era proteksi federasi lama yang selama ini bikin sepak bola ASEAN jalan di tempat. FIFA sendiri dijadwalkan mengumumkan hasil sidang resminya minggu depan. Tapi rumor yang beredar menyebut bahwa nama Malaysia sudah tidak lagi tercantum dalam draft jadwal grup yang dikirim ke beberapa federasi. Kalau itu benar, tinggal menunggu waktu. Yang pasti, turnamen ini belum dimulai saja sudah menciptakan sejarah baru. Pertama kalinya dua kekuatan besar ASEAN menolak satu negara tetangga atas dasar integritas. Pertanyaannya sekarang, kalau FIFA akhirnya menyingkirkan Malaysia, apakah ini langkah yang akan memperkuat citra sepak bola ASEAN atau justru membuka luka baru yang bakal memecah kawasan untuk waktu lama?